Puluhan pemuda desa adat Poh Gending, Penebel Tabanan Bali ini saling melempar serabut kelapa api dalam tradisi siat sambuk api untuk menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ratusan sambuk atau serabut kelapa dilempar oleh pemuda dengan semangat sukacita. Para peserta dibagi menjadi dua kubu selatan dan utara dengan menggunakan balai banjar sebagai titik tengah. Iringan suara belai ganjur mengiringi siat atau perang sambuk api. Tradisi yang disakralkan ini dipercaya mengikis amarah dan dendam sehingga warga siap menyambut tahun baru Caka 1946. Siat sambuk ini bertujuan untuk nyomio Budokalo yang diibaratkan Budokalo itu akan mengganggu pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Hari inilah Budokalo itu disomio. Di akhir tradisi siat sambuk api, para pemuda bersalaman dan diberikan tirta atau air suci agar tidak adanya permusuhan. Sementara itu ada yang berbeda dengan pawai dan lomba ogoh-ogoh untuk menyambut perayaan Hari Suci Nyepi di Desa Adat Kuta, Badung. Penentuan juara ogoh-ogoh tidak hanya berdasarkan penilaian Dewan Juri, tapi juga dari voting ratusan wisatawan. Tidak heran para wisatawan tampak bersemangat saat menjadi Dewan Juri untuk memilih ogoh-ogoh terbaik. Ogoh mantap, bagus sekali. Ada all the floats masterfully done dan mantap. Setelah arak-arakan mengelilingi jalan utama di kawasan Pantai Kuta, seluruh ogoh-ogoh selanjutnya akan kembali dipajang di kawasan Pantai Kuta dan akan diperalina atau dibakar. Dari Tabanan dan Badung, Bali, Wayan Diana, Bagus Alit, iNews melaporkan. Inilah video viral pemuda melakukan aksi freestyle di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi dua remaja ini dilakukan di bawah kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE dengan melontarkan kata-kata ejekan kepada polisi. Atas ulahnya polisi meringkus kedua remaja ini karena aksinya dinilai membahayakan pengendara lain. Selain sanksi tilang untuk kendaraan yang digunakan, pelaku juga terancam hukuman 9 tahun penjara. Sementara itu di Jalan Andi Pangeran, Metarani, Kota Makassar, aksi pemotor yang melakukan pengancaman sebuah mobil yang melintas viral di media sosial. Kedua pelaku mencoba menghalangi laju mobil sambil memegang senjata tajam jenis anak panah. Usai viral di sejumlah media sosial, aparat kepolisian dari Polrestabes Kota Makassar langsung melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Polisi pun meringkus keduanya tanpa perlawanan di rumah mereka masing-masing dan dibawa ke posko Jatandras untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Buletin iNews Siang hari ini kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda dengan informasi baik dari dalam maupun mancanegara. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan Buletin iNews Siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, proses evakuasi dua kru pesawat kargo Smart Air yang jatuh di area Binuang, Nunukan, Kalimantan Utara telah berhasil dilakukan oleh tim SAR. Teknisi pesawat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan pilot pesawat berada dalam kondisi terluka. Menggunakan helikopter TNI Angkatan Udara, tim SAR berhasil mengevakuasi dua kru pesawat kargo SNA PC-6 Pilatus Smart Air dari kawasan hutan Binuang ke Lanut Anang Busra, Tarakan, Kalimantan Utara. Pilot bernama Muhammad Yusuf dievakuasi dalam kondisi terluka. Sementara teknisi bernama Denny telah meninggal dunia. Keluarga korban dan pihak maskapai turut datang menjemput kedua korban di Lanut Anang Busra. Selanjutnya, kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yusuf SK. Dua orang kru dari Papa Kilo Sierra November Echo milik Smart Air, walaupun dalam kondisi yang satu kami nyatakan meninggal. Sebelumnya pesawat Smart Air yang mengangkut bahan kebutuhan pokok hilang kontak pada Jumat pagi dalam penerbangan dari Tarakan menuju Binuang. Tim SAR menemukan puing pesawat di area hutan kawasan Binuang, Nunukan pada hari Sabtu. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti pesawat jatuh.
Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, iNews melaporkan. Sementara itu, kisah pilu dialami oleh bocah perempuan di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Karena faktor ekonomi, ia dikurung oleh ibunya di dalam kamar kos selama bertahun-tahun dengan asupan gizi seadanya. Di usianya yang telah 14 tahun, berat badannya tidak lebih dari 12 kilogram. Hati siapa yang tak teriris saat melihat penampilan gadis kecil ini? Dengan badan yang menyisakan tulang dan kulit, ia tampak gemetar saat ditemukan tengah meminta pertolongan kepada warga di Gang Seroja, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Ironisnya, warga yang tinggal bersebelahan kamar dengan kos sang bocah mengaku sama sekali tak mengetahui jika tetangganya ada yang mengalami gizi buruk. Kondisi ini terungkap setelah sang bocah tiba-tiba keluar akibat ibunya lupa mengunci kamar kos saat ditinggal bekerja sebagai buruh serabutan. Menanggapi temuan ini, warga langsung melaporkan ke aparat desa setempat yang ditindaklanjuti membawanya ke UGD. Dari hasil pemeriksaan diketahui jika sang bocah sengaja disembunyikan oleh ibunya karena latar belakang ekonomi keluarga yang tak mampu setelah ditinggal meninggal oleh suami. Selain itu, ibu dari sang bocah juga sangat tertutup dan saat pindah kos tidak melaporkan diri ke RT setempat. Setelah kami dapati kondisi rumah sangat memprihatinkan, penuh sampah, kemudian juga kondisi anak sangat lemah karena memang tidak ada asupan gizi dan mungkin agak diabaikan dari sisi konsumsinya oleh orang tuanya. Dan ibunya itu bekerja dari pagi sampai dengan tengah malam, sementara anak itu dikurung di barakan tersebut. Saat ini sang anak telah dirawat di ruangan perawatan anak, penanganan khusus oleh tim spesialis anak dan ahli gizi di RSSI Pangkalan Bun. Dari Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kita ke informasi berikutnya di mana seorang pria terekam CCTV mencuri tab telepon genggam di meja kasir kedai makanan di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Di Lampung, seorang remaja yang merupakan anak seorang lurah nyaris dihakimi warga karena kepergok hendak mencuri motor. Aksi pencurian tab ponsel di kedai makanan ayam siap saji kawasan Palmerah, Jakarta Barat terekam CCTV. Sang pria menggasak barang incarannya di meja kasir kemudian kabur dengan mengendarai motornya. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke Polsek Palmerah dengan menyertai barang bukti rekaman CCTV. 2 bulan hilang, sebuah sedan mewah yang dibawa karyawan dari rumah pemiliknya akhirnya ditemukan. Mobil sempat dijual dan berpindah-pindah tempat serta telah berganti warna serta nomor polisi. Uniknya, meski sempat dilaporkan, namun pemilik mobil memilih mencabut laporannya dan menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Kepergok hendak mencuri motor seorang remaja, anak lurah asal Negara Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, nyaris dihakimi massa. Beruntung polisi cepat mendatangi lokasi dan mengevakuasi pelaku dari kepungan massa. Pelaku kemudian diamankan ke Mapolsek Sukarame untuk penyelidikan lebih lanjut. Ya pemirsa, sebuah angkutan umum bajai yang tengah terparkir di pinggir jalan kawasan Jakarta Utara ludes terbakar. Sementara di kawasan Jakarta Selatan, sebuah minibus yang berisi satu keluarga menabrak beton pembatas jalur busway. Dan informasinya atau 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Kebakaran hebat melanda sebuah angkutan umum bajai yang tengah terparkir di pinggir Jalan Pluit Raya Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga amukan sejago merah akibat korsleting arus pendek listrik pada bagian mesin kendaraan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sebuah minibus menabrak beton pembatas jalur busway di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kencangnya hantaman membuat minibus ringsek parah hingga sekeluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat minimnya lampu penerangan jalan di kawasan ini. Sementara itu, akibat diguyur hujan deras, ratusan makam di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara tergenang banjir. Tingginya permukaan air membuat para peziarah yang ingin menuju makam sanak keluarganya harus berhati-hati memilih jalan agar tidak terjeblos di kubangan air. Para peziarah berharap pemerintah setempat dan petugas makam segera meninggikan tanah makam agar tidak tergenang air.
Pemirsa, jelang bulan Ramadan, hampir semua bahan pangan di pasar tradisional mengalami kenaikan. Meski lonjakan cukup tinggi, tapi permintaan pada hari ini pun cukup besar. Ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan sembako sebagai persiapan dalam menjalani ibadah puasa seperti yang dilaporkan oleh reporter Ismalia dari Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat berikut ini. Ya, sejumlah komoditi pangan di awal bulan puasa ini terpantau mengalami kenaikan. Di tempat kami melaporkan di Pasar Johar Baru, dapat kami berikan contoh untuk komoditi pangan yang mengalami kenaikan, yakni adalah cabai. Cabai yang semula dibanderol dengan harga Rp50.000 kini melonjak naik menjadi Rp80.000 hingga Rp100.000. Dan untuk sayur-sayuran ini kami ambilkan contoh seperti tomat yang semula dibanderol dengan harga Rp15.000 kini naik menjadi Rp30.000, yang dimana ini naiknya menjadi 2 kali lipat. Dan untuk harga ayam sendiri, daging ayam ini juga terpantau naik, yang tadinya dibanderol dengan harga Rp25.000 kini naik menjadi Rp30.000. Untuk telur sendiri ini juga mengalami kenaikan, yang tadinya dibanderol dengan harga Rp28.000 kini naik menjadi Rp32.000. Dan untuk beras ini juga masih sama, karena sebelumnya memang harga beras terpantau melonjak naik, ini masih di angka Rp15.000 hingga Rp17.000. Untuk kenaikan ini tidak hanya di awal bulan puasa, namun kenaikan ini sudah dirasakan sejak 2 minggu sebelum puasa. Dari Jakarta, Ismalia, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Istiqlal akan mengadakan 22 program selama bulan Ramadan, mulai dari kajian subuh, buka puasa bersama, dan juga pelaksanaan sholat tarawih. Pengurus masjid juga akan menggelar buka puasa bersama setiap hari dengan menyediakan hingga 6.000 paket makanan berbuka bagi para jamaah. Sebagai salah satu masjid terbesar dan banyak dikunjungi masyarakat, Masjid Istiqlal Jakarta bersiap menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Sejak 2 bulan lalu, pengelola Masjid Istiqlal telah melakukan pembersihan seluruh bagian masjid untuk memberikan rasa nyaman bagi jemaah. Masjid Istiqlal akan mengadakan 22 program selama bulan Ramadan, mulai dari kajian subuh, buka puasa bersama, tarawih, hingga itikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Tahun ini pengelola Masjid Istiqlal juga menyediakan 4.000 paket makanan berbuka pada hari Senin hingga Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat hingga Minggu disediakan 6.000 paket makanan. Ya, dari sisi peribadatan, kita punya ada 22 program yang kita telah persiapkan di bulan suci Ramadan. Dengan mengambil tema Ramadankan hatimu di Masjid Istiqlal. Usai direnovasi, Masjid Istiqlal kini mampu menampung sekitar 250.000 jemaah dan 1.000 kendaraan. Pada Ramadan tahun ini jumlah jamaah yang mengunjungi Masjid Istiqlal diperkirakan akan meningkat. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Suci Ramadan, umat muslim di Boyolali, Jawa Tengah menggelar tradisi unik padusan. Tradisi ini ditandai dengan ritual siraman dan mandi di sumber air peninggalan Keraton Solo sebagai simbol mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa. Prosesi padusan ditandai dengan ritual siraman kepada pasangan emas dan mbak menggunakan air kembang yang dilakukan di sumber mata air atau Umbul Ngabean, kawasan pemandian Tirto Marto, Pengging, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Usai ritual siraman, pasangan emas dan mbak dan para pengiringnya secara bergantian masuk ke dalam sumber air atau umbul untuk melakukan mandi bersama dengan cara menyelam ke dalam air. Tradisi padusan merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang bertujuan membersihkan segala kotoran yang ada pada badan dan jiwa agar nantinya dapat menjalankan ibadah puasa dengan hati yang bersih. Sebelumnya ratusan umat muslim dari berbagai unsur melakukan kirab yang mengambil start dari halaman Kecamatan Banyudono menuju kompleks pemandian Tirtomulyo Pengging dengan jarak sekitar 2 km. Kirab diawali dengan pasukan keraton Kasunanan Surakarta, disusul kereta kuda yang ditumpangi sejumlah pejabat daerah dan berbagai kesenian. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Raja tadi, yaitu adalah tradisi berasal dari kata adus, yaitu mandi untuk membersihkan diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini dimaknai bahwa sebelum kita memasuki bulan Ramadan, atau sebelum kita memasuki bulan poso kata orang Jawa, kita sebelum melaksanakan ibadah puasa harus suci lahir batin. Menurut tokoh setempat, padusan berasal dari kata adus atau mandi, di mana umat muslim akan melakukan mandi atau menceburkan diri ke sumber mata air. Hal ini diyakini sebagai simbol membersihkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan.
Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan.